Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas topik berjudul Transportation Problem atau persoalan transportasi. Yang dimaksud persoalan transportasi di sini adalah persoalan bagaimana mencapai efektivitas dan efisien dari transportasi berangkat dari sumber ke tujuan gitu ya. Jadi dari source ke destination. Hal ini menyangkut bagaimana mengirimkan supply ke demand. Jadi itu. Di sini ada dua topik besar bahasan, yaitu balance, seimbang, dan unbalance gitu ya. Jadi ada yang seimbang dan belum seimbang. Yang dimaksud seimbang di sini adalah seperti yang pada tabel bagian atas. Di sini ada demand, sumber demand itu misalkan contohnya berupa pasar begitu ya. Ada 4 pasar, sementara suplainya ada 3. Contoh saja ini, masing-masing memiliki angka tertentu. Supply ini artinya jumlah barang yang dihasilkan ada 70, 55, 70 ini ada 3. Ambillah misalkan pabrik begitu, ada menghasilkan 70, 55 dan 70 gitu. Dan demand ini adalah marketnya ada 4 di sini, memiliki kebutuhan 85, 35, 50 dan 45. Yang perlu diperhatikan di sini adalah jumlah totalnya. Jumlah totalnya kalau supply ini dijumlahkan ke bawah, itu jumlah demand otomatis dijumlahkan ke kanan begitu ya. Kalau jumlahnya sama begitu, itu balance gitu ya. Jadi seimbang itu antara jumlah supply dan demand sama. Sementara kalau balance dan unbalance problem itu belum melihat angka yang tengah ini. Angka yang tengah ini adalah contohnya angka-angka biaya transportasinya. Biaya transportasi dari sumber ke pasar, dari D1 ke O1 itu misalkan $6 dan seterusnya begitu ya. Jadi untuk yang balance dan unbalance itu hanya memperhatikan total supply dan demand-nya. Nah, contoh yang unbalance itu yang bagian bawah ini. Contohnya di sini jika total kapasitas pabriknya itu 200 dan demand-nya baru 185. Nah, kalau begini itu perlu dibalancing dulu, disamakan dulu. Contohnya di sini cara membalansnya, karena di sini itu masih ada kekurangan 15. Jadi 200 dikurangi 185 atau 15 berarti perlu ada penambahan 15 biar balance. Letaknya di mana? Letaknya yang kurang itu di kolom demand. 15 ditaruh di sini. Dan karena ini hanya sifatnya itu istilahnya dummy, seharusnya dummy. Dummy itu kalau bahasa Jawanya pupuk bawang gitu ya, dummy. Palsu begitu. Tetapi ini untuk membantu perhitungan saja. Dummy di sini adalah dummy demand gitu ya. Kalau misalkan demand-nya kekurangan untuk dibalancing begitu, itu ditaruh di kolom demand. Demikian juga kalau misalkan yang kekurangan itu supply-nya ya, berarti nanti penambahannya di baris atau di row. Untuk yang supply, kemudian biayanya juga 000 sama. Kasusnya hanya untuk dummy supply begitu. Nah, yang akan kita bicarakan di sini adalah jika sudah diasumsikan persoalan kita adalah balancing problem gitu ya. Nah, jadi di sini adalah perlu kita sampaikan asumsinya itu assumption itu balance problem. Jadi problemnya sudah diseimbangkan. Kalau kasusnya belum seimbang, balance
problem. Nah, kalau udah balance problem baru nanti sekarang kita bicarakan bagaimana mengerjakan agar efektif dan efisien. Ada dua fase yang utama. Fase yang pertama adalah basic feasible solution. Fase yang kedua adalah optimization. Nah, yang akan kita bicarakan hari ini adalah yang fase pertama dulu. Ada 3, ada northwest corner, ini biasanya disingkat northwest corner method, kemudian least cost method, kemudian yang ketiga Vogel approximation method FAM. Nah, itu ya. Oke, seperti biasa kita gunakan contoh kasus di sini. Begitu Anda melihat begini, begitu soal begini, langsung Anda lihat, pastikan jumlah demand dan supply-nya itu benar-benar balance atau tidak. 300, 400, 500, 200, 250, 350, 400, 400, 200 itu sudah balance gitu ya. Sudah balance berarti bisa kita kerjakan. Kalau belum balance, balance dulu seperti tadi dijelaskan. Jadi di balance di bidang apakah yang kekurangan demand-nya atau supply-nya. Asumsinya sekarang sudah balance, bagaimana cara menyelesaikan persoalan. Kita mulai dari yang pertama, yang northwest corner method gitu ya. Oke. Yang pertama kita akan bahas menggunakan north west corner method gitu ya. Oke. Dinamakan northwest corner itu sesuai dengan arahnya. North itu utara, biasanya kalau di peta itu bagian atas, north, west itu ke kiri, west gitu. Artinya kalau utara atau atas kiri itu artinya pojok kiri atas gitu ya. Jadi ini asumsinya adalah selalu dimulai dari pojok kiri atas gitu. Oke, kita tulis dulu bentuk soalnya. Jadi untuk northwest corner itu kita belum membutuhkan angka-angka yang di tengah. Ini saya bikin kotaknya dulu aja. Yang dibutuhkan adalah total demand dan supply-nya 250, 350, 400, 200. Di sini 300, 400, 500. Tuh ya. Kalau Anda perhatikan di sini totalnya 1200 gitu ya. Oke. Northwest berarti Anda mulai dari sini, kiri atas, northwest. Oke. Perhatikan pada pojok kiri atas kita lihat angka demand dan supply-nya 300 dan 250. Pilih yang kecil, ambil yang 250. Pakai warna yang lain, pakai warna hitam. Ambil yang 250. Berarti ini sudah habis, sudah diambil semua. Di sini tinggal 50. Yang sudah habis itu secara keseluruhan kolomnya, karena ini yang habis bagian kolomnya itu dicoret selesai gitu ya. Di sini masih ada persoalan 50, jadi belum bisa dicoret. Ketika posisi seperti ini, pojok kiri atasnya adalah yang ini tuh ya. Ini sudah tertutup, berarti ini kiri paling atas. Lihat lagi pada titik ini antara demand dan supply yang lebih kecil yang mana? Yang 50. Tulis 50. 50 sini sudah selesai 0. Ini sudah
beres. Di sini tinggal 350 dikurang 50 tinggal 300. Oke. Sekarang posisi yang baru ini, northwest-nya yang mana? Kiri atasnya yang mana? Berarti yang ini. Oke. Pada posisi ini demand supply yang kecil adalah yang 300. Yang 300. Berarti ini sudah selesai. 0. Ini juga sudah selesai. Ini tinggal 100. Oke. Northwest yang baru. Ini. Posisi ini yang kecil adalah yang 100. Habis 0. Yang ini tinggal 300. Sorry, yang sebelah situ. Yang ini tinggal 300. Nah, posisi northwest yang baru adalah yang ini 300 500, berarti yang 300 selesai. Ini tinggal 200. Pasti kalau balance antara kotak terakhir ini mesti sama. Berarti ini terakhir yang 200. Oke. Nah, angka-angka inilah adalah hasil dari dari northwest method untuk langkah awalnya. Jadi kemudian menghitung berapakah hasil perhitungan dari northwest method ini, yang dihasilkan adalah nilai-nilai di sini dikalikan dengan biayanya. Biaya ini 3 dikali, jadi ini 250 dikalikan 3 ini, kemudian 50 dikalikan 1 dan seterusnya kita tulis. Oke ya, jadi hasilnya untuk metode northwest ini pakai warna apa? Pakai warna hitam. 250 dikalikan 3 ditambah 50 dikalikan 1 ditambah 300 dikalikan 6 ditambah 100 dikalikan 5 ditambah 300 dikalikan 3 dan terakhir ditambah 200 dikalikan 2. Ini kalau dihitung hasilnya 4.400 gitu ya. Oke, ini adalah total biaya yang diperlukan untuk transportasi menggunakan northwest method gitu ya. Oke. Next, sekarang jika menggunakan metode yang kedua, least cost. Yang kedua, least cost method. Oke. Kita tulis dulu soalnya untuk least cost. Tiga, 1, 7, 4, 2, 6, 5, 4, 8, 3. Ini terlalu, sorry, nanti ruangannya terlalu mepet. Ini butuh angka-angka soalnya.
2, 6, 5, 4, 8, 3, 3, 2. Oke, 300, 400, 500, 250, 350, 400 dan 200. Oke, seperti namanya, list cost itu cari biaya yang paling kecil. Biaya yang paling kecil 1 di sini. Oke, kita tandai. List cost itu berarti cari yang biaya paling kecil, yaitu 1 dalam hal ini. 1. Oke. Kalau Anda perhatikan pada titik 1 ini, pada kotak ini, antara demand supply yang paling kecil adalah 300 gitu ya. Kita tulis. Biarkan pakai merah saja. Di sini 300, tulis, berarti ini sudah habis. Kalau sudah habis, berarti ini sudah selesai. Oke, di sini tinggal 50. Oke, dari sini yang paling kecil yang mana? Ada 2 dan 2 di sini. Oke, kita ambil, bisa acak saja. Pokoknya yang paling kecil ini dulu ya. Oke, 2. Ini yang lebih kecil yang 250. Tulis 250. Berarti ini sudah habis 0. Berarti ini selesai. Di sini tinggal 150. Oke. Kemudian di sini yang paling kecil lagi. Ini 200. Ini 0. Ini selesai. Kemudian di sini tinggal 300. Oke, ini ada 2, bebas saja. Kita pakai yang dari sini. 3. Ini 300 di sini. 300. Berarti ini selesai. 0, ini berarti selesai urusannya. Ini tinggal 100. Oke, ini yang kecil berikutnya, yang 100. Ini berarti habis urusannya. Ini tinggal 50. Nah, pasti balance ini tinggal 50. Oke, jadi menurut metode ini nilainya tinggal dari atas ini ya. Oke, saya kasih warna beda. Yang perlu kita tampilkan untuk perhitungan berarti ini kotak ini 300 kali 1, kemudian kotak ini 250 kali 2, 50 kali 6, 100 kali 5, kemudian 300 kali 3, dan terakhir 200 kali 2. Oke, kita tulis 300 kali 1 plus 250 kali 2 plus 50 kali 6 plus 100 kali 5 plus 300 kali 3, dan terakhir plus 200 kali 2. Ini kalau dihitung hasilnya adalah 2.900. Jauh lebih murah menggunakan metode ini dibandingkan dengan yang Northwest tadi. Oke ya. Memang beda metode, beda hasil gitu ya. Nanti terserah kita memakai metode yang mana yang dikuasai, tapi kita sebagai
scientist itu harus menguasai semua dulu. Oke, ini list cost terakhir. Kemudian yang FAM. Yang FAM ini agak lebih rumit. Yang ketiga, yang Vogel approximation. Tiga itu adalah Vogel approximation method. Approximation method atau terkenalnya disebut sebagai FAM. Oke, ini agak lebih rumit. Kita gunakan gambar yang agak lebih besar begitu. Saya terus dulu soalnya. 3 1 7 4 Oke, 2 6 5 4 8 3 3 2. Oke, kemudian di sini 300, kemudian 400 ya, 400 dan 500. Di sininya 250, kemudian 350, kemudian 400 dan 200. Oke, cek lagi nilainya 250, 350, 400, 200, 500, 400. Ya, betul. Oke. Pertama dibikin, kita pakai warna yang berbeda biar jelas. Di sini nanti akan dibikin difference kolom. Yang di sini nanti akan kita bikin difference baris row. Nah, gini caranya. Cari angka dari atas ya, dari ini, dari atas ini, dari kotak yang paling atas atau baris yang paling atas. Kita lihat sisir per kolomnya dari baris paling atas. Cari angka yang terkecil. Ini angka yang terkecil adalah angka 1 begitu. Kemudian cari diferensialnya dengan yang terdekat. 1 dengan 3 berarti 2. Gitu. Turun ke kolom ke baris berikutnya, angka terkecilnya 2, terdekatnya adalah 4. Berarti diferensialnya adalah 2. Ini 2 dengan 3 berarti 1. Oke, ini adalah row-nya sudah. Sekarang kolomnya, ini terkecilnya 2 dengan 3 berarti di sini 1. 1 dengan 3 berarti di sini adalah 2. 3 dengan 5 adalah 2. 4 dengan 2 adalah 2. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah cari diferensial yang paling besar. Kebetulan di sini paling besarnya ada 2, hanya nilainya 2 dan ada 5, maka bebas dipilih. Yang paling gampang ya saya ambil yang paling mudah, misalkan nih, ini yang paling besar 2, saya ambil dulu. Sebenarnya bebas, yang lainnya juga boleh diambil. Yang paling gampang aja saya ambil 2 di sini. Dan kemudian lihat yang paling kecil
nilainya paling kecil biaya transportasinya ini. Nah, itu ya. Anda tadi ambil ini juga boleh sebenarnya. Ketemunya ini juga. Ya, tapi saya pakai yang ini gitu ya. Kemudian lihat pada titik ini yang paling kecil demand dan supply-nya yang 350. Saya tulis. Ambil di sini 3, yang paling kecil 300 dan 350, 300. Berarti ini sudah beres, 0. Sudah 0. Di sini masih ada 50. Itu ya. Yang sudah 0, ini sudah urusannya selesai. Nanti diferensialnya juga sudah selesai. Sudah tidak ada lagi diferensial. Nah, sekarang yang belum selesai dicari diferensial lagi. Di sini antara 2 dengan 4 masih ada 2. Di sini antara 2 dengan 3 masih ada 1. Nah, ini berubah semua yang di sini ini. 2 dengan 8 6. 3 dengan 6 3. 3 dengan 5 2. 2 dengan 4 2. Nah, yang paling besar diferensialnya yang mana? Yang 6. Cari yang paling kecil ininya, transportation cost-nya. Nah, pada titik ini yang paling kecil biayanya atau nilainya yang 250. Yang 250. Berarti ini sudah selesai urusannya, ini sudah 0, sudah diferensialnya selesai. Yang di sini masih 150. Itu ya. Oke, cari diferensial yang baru lagi. Di sini berarti ada 4 dengan 5 itu 1. Di sini sudah selesai, ini 1. Di sini juga 1, 2 dengan 3. Di sini masih ada 3. Di sini 3 dengan 5 2. 2 dengan 4 2. Nah, yang paling besar yang 3. Yang paling besar yang 3 ini. Nih. Yang paling kecil yang mana? Yang ini. Oke. Pada posisi ini yang kecil yang 50. Yang kecil yang 50. Berarti ini udah beres, 0, ini udah selesai urusannya karena sama dengan barisnya. Ini tinggal 450. 450. Oke, yang ini sudah 0, berarti ini sudah tidak perlu lagi diferensialnya. Sekarang diferensial yang baru di sini 2. Ini nanti nggak cukup ini. 2. Di sini 2 juga. Kemudian di sini diferensialnya masih ada 1. Sudah habis tadi, ini 1. Di sini 1. Yang gede yang mana? Yang 2 ini. Sama-sama sih, tapi saya pakai yang ini aja, yang 2. Bebas dipilih. Ini 2 di sini, saya ambil. Dengan yang di sini. Ambil juga sama aja hasilnya nanti, tapi saya pakai yang ini. Ini yang kecil yang 400. Saya tulis 400. Di sini udah habis. 0, berarti ini urusan udah selesai. Di sini masih ada 50. 50 gitu ya. Diferensial terakhir berarti ini udah tinggal 2 di sini ya. Ini udah, ini bisa tulis enggak? 2. Ini sudah bisa dicoret di sini. Ini 2 ya di sini ya, angka 2. Oke, berarti ambil yang ini. Ini juga angka yang terakhir. Tuh. Berarti tinggal yang 50 di sini, yang kecil yang
Yes. Ya, konsisten warnanya. Yang 50 berarti ini udah selesai beres. Ini tinggal 150. Nah, udah balance nih. 150 dengan 150 berarti taruh di sini. 150. Oke. Jadi metode ini sudah terdistribusi semua. Ini yang pertama 300 kali 1, kemudian 250 kali 2, kemudian 150 kali 4, kemudian 50 kali 3, kemudian 400 kali 3, kemudian terakhir 50 kali 2, itu ya. Oke, kalau ditulis seperti tadi saya taruh di sebelahnya sini. Saya ulangi, 300 kali 1 ditambah 250 kali 2 ditambah 150 kali 4, kemudian 50 kali 3, kemudian 400 kali 3 ditambah 50 kali 2. Ini kalau dihitung 28 50, ini yang paling kecil dengan FAM. Oke. Jadi itu 3 metode yang dipelajari pada hari ini. Silahkan kalau belajar diulang-ulang begitu ya, atau setelah memahami sekali menonton begitu, kemudian diambil kertas, kemudian sambil mencoret-coret di kertas mengikuti prosesnya. Kemudian seperti biasa di bagian akhir ini ada assignmentnya sama. Ini angkanya memang sengaja saya ambil yang lebih kecil biar lebih mudah. Yang penting mempelajari pemahamannya. Jadi ini ada kasus demand dan supply seperti tadi, kemudian Anda kerjakan dengan 3 metode ini, disubmit di folder transportation problem untuk yang fase 1. Nanti saya bikinkan foldernya. Oke, sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.